Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Susi dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi Oma Susi. pagi mahasiswa. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Puji Tuhan baik sekali. Puji Tuhan baik. Saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu yang menyaksikan Oke Hari Ini juga dalam keadaan baik ya Oma ya. Amin. Baik, amin. Nah, hari ini tanggal 15 November kita akan mendengarkan kisah tentang siapa Oma? Tentang Santo Albertus Magnus. Wow, Santo Albertus Magnus. Kayaknya dari namanya saja ini udah keren gitu ya. Udah Magnus ya. Betul. Beda sedikit ya. Itu dia. Nah, Santo Albertus Magnus. Nah, dari namanya sendiri Oma, apakah ada arti khusus nama ini Oma? Albertus itu dari bahasa Jerman kuno. Adal itu berarti bangsawan dan beratnya itu jadi Bertusnya itu berarti terang. Wow. Terang, bersinar atau cemerlang. Wah, gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi namanya indah gitu ya kita dengar ya, arti-artinya luar biasa sekali. Nah, jadi kita penasaran ini bagaimana selanjutnya. Nah, lalu Oma bagaimana kehidupan awal dari sosok Santo Albertus Magnus ini? Albertus ini lahir di Lauingen. Itu adalah danau kecil Danub. Danub itu terkenal sekali di Jerman ya. Ada juga lagunya Blue Danube segala itu kan ya. Jadi terbayang suasananya tuh ya pada waktu itu indah ya. gitu ya. Di Jerman Selatan sekitar tahun 1206. Baik. Nah, orang tuanya itu seorang bangsawan yang kaya raya. Dan dia di sana hidup, jadi dia kebetulan Albertus ini senang dengan keindahan alam. Jadi dia menikmati jalan-jalan menjelajahi hutan dan juga sungai-sungai di daerahnya itu kan mungkin banyak ini dan itu berhubungan tulisannya, jadi dia sedang menulis juga. Baik. Jadi tulisannya itu berhubungan dengan ilmu alam dan juga ilmu tumbuh-tumbuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi semenjak kecil dia hidup menyukai keindahan alam hingga dia dia menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Wah, ini sejak kecil aja sudah seperti itu. Nah, lalu bagaimana selanjutnya ketika beliau ini kemudian menjalani pendidikannya hingga dewasa, Oma? Dia menempuh pendidikan tingginya di Universitas Padua. Tapi kemudian dia melangkah masuk ke Ordo Dominikan. Baik. Dia masuk membiara. Nah, kemudian Yordan dari Saksoni itu jenderal kedua dari Dominikan itu menganggap Albertus itu cocok untuk cita-citanya dia, yaitu mengkombinasikan antara rohani, pengetahuan dan pewartaan dan mengajar. Wah, keren. Dan karena kepandaian Albertus itu sudah diteropong ya oleh Jenderal Dominikan ini, sehingga dia dikirim ke Köln di Jerman. Dia disuruh mengajar di sana. Wah, luar biasa. Dia suruh mengajar dan dia berhasil mengajar di sana selama 10 tahun. Wih, lama juga ya. 10 tahun ya. Jadi memang minat belajarnya itu sangat tinggi sekali. Nah, menyambung hal itu Oma, bagaimana kecintaannya terhadap pengetahuan, kecintaannya terhadap belajar begitu. Bagaimana Santo Albertus ini Oma? Ya, dia memperdalam pengetahuannya tentang agama Katolik, kemudian dan kitab suci.
dia biasa memperdalam juga tentang binatang-binatang, serta menuliskan di dalam tulisan-tulisannya itu. Jadi dia menulis buku banyak sekali. Dia juga nulis tentang filosofi. Terus udah gitu juga dia seorang guru yang terkenal di berbagai sekolah gitu. Baik, luar biasa sekali. Bagaimana kalau namanya mengajar kan pasti ada murid-muridnya, ada pengikutnya, Oma. Nah, itu bagaimana murid-murid atau mereka yang pernah diajar oleh Santo Albertus ini, Oma? Dia punya seorang murid juga yang terkenal, yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu seorang dia dinyatakan sebagai kudus dan dihormati sebagai sarjana gereja. Thomas Aquinas ini kan adalah juga pelindung salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu PMKRI. Di beberapa cabang dari PMKRI ini juga berlindung Santo Thomas itu ya. Ya, itu dia. Santo Thomas Aquinas sebagai ini. Baik, jadi murid-muridnya gurunya sudah hebat, muridnya lebih hebat lagi. Nah, lalu setelah setelah pengajaran itu sama tadi Oma katakan mungkin sekitar 10 tahunan gitu ya, berpuluh-puluh tahun. Lalu bagaimana dengan kehidupan rohaninya, Oma? Menjadi biarawan atau pelayan itu bagaimana? Kemudian pada tahun 1256 itu dia diangkat menjadi administrator. Administrator di Kuria Roma. Nah, kemudian dia berhasil membela masalah-masalah yang menyangkut aturan-aturan hidup dari biara Santo Dominikan dan Fransiskus. Waktu itu dia membela aturan-aturan itu terhadap serangan William, karena hasil pembelaannya itu sangat brilian, sehingga Paus Alexander mengangkatnya menjadi uskup. Jadi uskup di kota Regensburg. Setelah berhasil membela masalah itu, kemudian 6 tahun kemudian dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri mengajukan permohonan untuk pengunduran diri itu. Terus dia pulang ke Köln untuk menjalani saat-saat terakhir hidupnya. Oma, lalu selanjutnya pada saat itu menjelang akhir hidup dari Santo Albertus ini kan ada satu peristiwa yang cukup penting ya pada tahun 1247 kalau saya tidak salah. Itu ada peristiwa Concilium Lyons. Nah, bagaimana peran dari Santo Albertus dalam peristiwa ini, Oma? Iya. Dia juga karena dia mengadakan perjalanan pastoral juga, terus kemudian sampai ke Timur Tengah dan Tanah Suci, jadi dia sempat juga mengikuti Concilium Lyons itu. Nah, karena dia dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan suci hidupnya, dia tuh menaruh devosi pada Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan juga kepada Bunda Maria. Hal ini bisa dilihat dari syair-syair dan gubahan-gubahan lagunya itu yang memang dia mendevosikan dirinya kepada kedua itu. Dia juga nggak lupa mengenang muridnya Thomas Aquinas yang pada waktu itu memang dia Thomas Aquinas sudah meninggal duluan. Lalu akhirnya meninggal, kalau boleh tahu Santo Albertus ini kapan, Oma? Dia meninggal pada usia 87 tahun, sekitar tahun 1280 ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi dalam usia yang cukup panjang, 87 tahun, Santo Albertus ini menorehkan banyak karya begitu ya, tidak hanya dalam pengetahuan, sains begitu, tapi juga dalam hal keagamaan. Bahkan tadi secara khusus Oma Susi menyampaikan bahwa
Santo Albertus punya satu devosi gitu ya, devosi kepada Sakramen Maha Kudus. Dan kalau kita mungkin bisa lihat ya, ketika adorasi, ketika devosi itu warisan-warisan dari Santo Albertus itu sering kita pakai begitu ya, syair-syair dan lagu-lagunya. Baik, jadi dengan demikian Santo Albertus ini memang sosok yang luar biasa. Beliau bahkan di gereja dihormati sebagai doktor, maha guru, dan juga kalau di sini saya bisa sebut tiang utama gereja, dan bersama dengan muridnya misalnya salah satunya Santo Thomas Aquinas. Beliau ini sangat penting ya perannya dalam gereja, terutama dalam hal iman begitu. Nah, baik, jadi karya-karya beliau kembali lagi kita bisa rasakan sampai detik ini, dan itulah mengapa gereja sangat menghormati sosok Santo Albertus Magnus dan juga muridnya Santo Thomas Aquinas. Betul. Baik, terima kasih banyak Oma Susi atas cerita kisah yang luar biasa dari Santo Albertus Magnus ini. Dan sebelum kita menutup acara kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Albertus Magnus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.